Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saudara dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba belajar mengenai desain grafis dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Tema kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana kita mengenal warna ya, mengenal warna dasar, kemudian apa itu bedanya antara gambar bitmap, kemudian gambar vektor itu bedanya apa. Nah ini dasar belajar kita, jadi Anda sebelum kita melangkah lebih jauh tentang desain grafis ya, kita akan baca ini dulu. Oke, perhatikan slide berikut ini teman-teman semuanya. Kita mencoba mengenal warna dasar. Apa itu warna dasar yang biasa Anda temui di tempat kerja ataupun di lingkungan Anda? Mungkin kita sudah pernah sering melihatnya ya. Nah, kita lihat gambar di sini. Ada CMYK, ada RGB. Warna dasar itu biasanya ada tiga. Ya, ada tiga, ada biru, kemudian ada merah, dan satunya adalah hijau. Nah, ini lebih populer dengan istilah namanya RGB. RGB ini itu lebih cocok ketika digunakan untuk gambar-gambar digital atau tampilan-tampilan digital seperti tampilan di laptop, di televisi, kemudian di HP ya. Itu lebih cocok di RGB-nya ya, lebih cocok dengan pakai RGB, red, green, blue. Sedangkan untuk kepentingan percetakan ya, untuk kepentingan percetakan biasanya menggunakan CMYK. Nah, CMYK itu singkatannya adalah cyan, magenta, yellow, sama black. Gitu. Jadi kalau di percetakan itu biasanya file tipe yang diminta oleh pihak percetakan adalah CMYK. Sedangkan bagi teman-teman yang suka menampilkan gambar di laptop ataupun di televisi itu lebih ke RGB atau red, green, blue. Nah, warna dasar ini bisa kita modifikasi atau bisa kita campur-campur ya. Misalkan RGB red, green, sama blue. Ketika warna red atau merah sama green, hijau ya, digabungkan maka akan menghasilkan warna kuning. Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah gitu ya. Jadi bisa lah nanti beli satu cat kecil ataupun cat lukis atau cat warna yang lain ya. Nanti dicoba warna merah sama warna hijau, maka akan menghasilkan satu warna ya, yaitu warna kuning. Kemudian ketika warna biru dengan warna hijau dicampur gitu ya, maka akan menghasilkan warna yang namanya biru muda atau cyan ya, warnanya biru muda atau biru langit. Nah, warna yang satunya ketika warna merah dan warna biru digabungkan maka akan menjadi magenta atau pink. Nah, ini percampuran warna. Jadi warna dasarnya ada tiga, ada merah, ada hijau, sama ada biru. Dan ketika merah, kemudian hijau, kemudian biru, ketika digabungkan teman-teman, nah yang terjadi adalah warna ajaib ya, warnanya adalah warna putih. Pasti teman-teman belum pernah mencobanya ya. Nah, suatu hari saya pernah beli lampu LED ya, lampu LED warna-warni. Jadi ada warna merah sama biru sama kuning, dan itu saya nyalakan bersamaan. Ternyata warna yang terjadi adalah warna putih. Jadi itu agak ajaib juga, nanti boleh dicek kalau nggak percaya ya. Beli warna LED yang merah, biru, sama hijau. Nah, jadi di tengah ini nanti akan menjadi warna putih. Jadi perpaduan warnanya ternyata unik ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sebelahnya ya, di gambar CMYK ini, teman-teman bisa memperhatikan ketika warna cyan sama magenta itu digabungkan maka akan menjadi warna
biru. Ketika warna magenta atau pink ini digabungkan menjadi dicampur dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna merah, red ya. Dan ketika warna biru muda ini digabung dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna hijau ya. Dan ketika semuanya digabung, maka akan menghasilkan warna hitam. Nah, itu bedanya ya CMYK sama RGB. Nah, kalau tadi digabung semuanya menjadi warna putih, kalau yang ini ada pink, ada biru muda atau cyan ya, yang satunya adalah kuning. Ketika ini semuanya digabungkan, maka akan menjadi warna black atau hitam. Ini dikenal dengan istilah CMYK. Ya, semoga sampai di sini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Berikutnya kita akan mencoba mengenal warna yang lain ya. Nah, kalau Anda beli cat di toko-toko cat ya, mungkin Anda sering melihat warna-warna yang indah gitu ya. Nah, warna-warna yang indah itu merupakan hasil perpaduan dari komponen-komponen yang lain. Jadi bisa kita minta birunya agak yang seperti ini, maka agak lebih mudah, maka ditambah putih atau kuningnya nanti dikurangi ya. Jadi Anda bisa meracik sendiri nih warna-warna yang Anda butuhkan. Jadi basicnya adalah merah sama hijau sama kuning ya, dan itu nanti dicampur-campur bisa menjadi suatu warna yang sangat indah sekali. Jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen ya, belajar di rumah. Kemudian ini apa bedanya gambar ya, sekarang kita mengenal gambar. Apa bedanya gambar bitmap sama gambar vektor? Nah, teman-teman mungkin sering lihat gambar-gambar di mana-mana ya, ada yang di buku, ada yang foto. Nah, itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang jenisnya BMP atau bitmap, dan satunya ada yang jenisnya gambar vektor. Nah, bedanya apa sih? Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini teman-teman semuanya. Vektor itu terdiri dari gambar atau terdiri dari bagian yang terdiri dari titik kecil-kecil ya. Titik kecil-kecil yang sangat kecil sekali, dan itu ketika zoom dia tidak akan pecah. Jadi tidak akan pecah. Beda dengan gambar bitmap ya. Gambar bitmap itu kalau dia diperbesar maka akan muncul seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya, kotak-kotak kecil. Jadi gambarnya terdiri dari kotak-kotak kecil, itu namanya gambar bitmap. Jadi kalau Anda sering lihat gambar karikatur ya yang warnanya itu sangat padat ya, gambar logo ya. Jadi ketika zoom, ketika nggak pecah, itu berarti jenisnya gambar vektor. Dan ketika Anda melihat gambar bitmap seperti gambar foto ya, gambar foto itu ketika zoom kan akan terlihat seperti ini ya, kotak-kotak kecil. Nah, itu namanya gambar bitmap. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Gambar bitmap ya, ini tampak jelas ya, tampak jelas ada kotak-kotak kecil di sini. Ya, di sini ada part-part kecil ya, part-part kecil yang saling terhubung dan mengumpul jadi satu. Ini namanya gambar bitmap. Di sebelahnya ini gambar vektor. Meskipun ini di zoom berkali-kali ya, di zoom berkali-kali, ini tidak akan pudar seperti itu. Karena memang terdiri dari titik-titik yang sangat kecil sekali. Gitu. Tapi untuk masalah gradasi, masalah warna, masalah keindahan dalam tampilan, warna bitmap itu lebih bagus ya. Makanya kalau gambar foto, gambar hasil jepretan itu kan, nah, itu lebih bagus gambar yang modelnya gambar bitmap karena memang terdiri dari titik-titik kecil yang gradasinya sangat bagus gitu. Oke, berikutnya gambar ini ya. Nah, siapa yang tidak kenal Cristiano Ronaldo ya? Nah, di bagian Cristiano Ronaldo ini sama-sama Cristiano Ronaldo tapi beda jenis gambar. Di gambar yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini adalah gambar apa? Gambar vektor ya, benar sekali. Gambar vektor, dan yang ketika dia di zoom berkali-kali dia tidak akan pecah. Gitu. Karena titik-titiknya sangat kecil. Gitu. Beda dengan yang sebelah kanan, ini adalah jenis gambar bitmap ya, gambar bitmap atau gambar BMP, terdiri dari kotak-kotak kecil.
gitu. Jadi sekilas penjelasan ini semoga bisa memberikan hasanah pengetahuan bagi Anda tentang apa sih bedanya antara gambar vektor dengan gambar bitmap. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke software yang akan kita gunakan untuk pembelajaran ke depan ya. Di sini saya sudah menyiapkan dua software. Yang pertama ada CorelDRAW, yang satunya ada Adobe Photoshop. Nah, kalau CorelDRAW dia lebih fokus atau mengolah gambar di mana gambarnya itu bersifat gambar vektor ya, gambar vektor. Ya meskipun kita bisa mengedit gambar gambar bitmap ya, tapi pekerjaan dari CorelDRAW itu lebih fokus ke kita membuat gambar vektor. Nah, gampangnya seperti ini. Kita coba melihat blok sebelah kiri ini ya. Nah, ini kita ambil salah satu gambar kotak seperti ini. Kita buat seperti ini. Kemudian kita kasih warna. Nah, biru ya, katakanlah biru seperti ini. Nah, ketika ini di zoom berkali-kali, coba kita lihat. Sama sekali tidak ada kotak-kotak kecil yang terlihat kan. Jadi warnanya sangat rapat sekali, terdiri dari titik-titik yang sangat kecil. Nah, ini adalah contoh dari gambar vektor ya, gambar vektor teman-teman. Nah, satunya lagi kita coba pindah ke Adobe Photoshop. Oke, kita coba lihat gambar Ronaldo ini ya, gambar Ronaldo ini. Ketika ini kita zoom, kita cek Ctrl plus. Nah, ini teman-teman. Nah, kelihatan kan? Kelihatan bahwa gambar Ronaldo ini terdiri dari part-part kecil ya, kotak-kotak kecil yang saling merapat gitu ya. Kalau tadi titik-titik, kalau ini kotak-kotaknya. Itu bedanya yang paling gampang. Nah, saya coba memasukkan gambar yang satunya lagi. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya gambar vektor, cuma karena saya masukkan ke Photoshop, maka jadinya seperti ini. Nah, sama. Jadi terdiri dari kotak-kotak juga. Jadi dia akan berubah menjadi gambar bitmap. Segitu ya. Jadi semoga bisa mencerahkan teman-teman sekalian ketika kita menggunakan, kapan kita menggunakan Adobe Photoshop, kapan kita menggunakan CorelDRAW. Jadi semoga teman-teman tidak bingung gitu ya. Sebenarnya kalau di Adobe pun itu kita sudah ada software yang mirip dengan CorelDRAW, namanya Adobe Illustrator. Jadi kerjanya Adobe Illustrator sama Adobe sama CorelDRAW ya, CorelDRAW sama Illustrator itu kerjanya sama. Jadi mengurus gambar-gambar vektor. Tapi untuk Photoshop sendiri kerjanya dia lebih fokus ke gambar-gambar bitmap. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian semoga Anda tidak bingung ya, dan semoga ini bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk pertemuan ke depan kita belajar CorelDRAW terlebih dahulu. Setelah teman-teman bisa mengoperasikan CorelDRAW ya, nanti silahkan kita belajar di Adobe Photoshop. Kita selesaikan CorelDRAW selama 8 kali pertemuan, nanti sisanya kita 8 kali pertemuan berikutnya kita berubah atau belajar mengedit dengan Adobe Photoshop. Sekian pertemuan kita pada sesi kali ini. Jadi mengenal warna sama mengenal vektor sama bitmap. Itu dulu. Ya. Untuk area kerjanya mungkin pelan-pelan Anda bisa mencobanya sambil dibuka seperti ini. Caranya ya hampir mirip kayak kita buka dokumen baru ya, kayak di Word itu kan. Nah, misal kita file kemudian new. Nah, di sini kita bisa kasih nama ya. Misalkan kita bikin apa ya? Kartu nama. Nah, di sini bisa Anda tentukan size-nya dari tabloid, kemudian ada beberapa yang sudah tersedia di sini. A3, A4 ya. Banyak banget di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau sudah ini bisa dipilih CMYK atau RGB. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman nanti ya. Mau di
dipajang di laptop saja, atau dicetak. Kalau cetak ya nanti diubah ke CMYK biar hasilnya lebih maksimal gitu. Kemudian kita pilih oke. Nah, jadi seperti ini ya. Mau kartu nama, mau kita bikin banner, mau kita bikin desain-desain yang lain ya, itu sudah tersedia ukurannya berapa aja di sana. Gitu. Di sebelah atas ini namanya ada menu bar, di sebelah kiri ada toolbar ya, ada toolbar. Kemudian di sebelah kanan ini ada tempat warna atau palet ya, atau ada palet. Kemudian satu lagi yang belum muncul di sini namanya Object Manager. Kita coba cek di atas. Nah, di bagian tools ini ada tulisan Object Manager ya. Kita pilih. Nah, di sini ada Object Manager. Object Manager ya itu mirip tumpukan-tumpukan ya. Jadi ada tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Semakin dia ke atas maka dia akan muncul paling depan. Semakin dia ke bawah maka dia akan tampil semakin belakang. Nah, kalau di Adobe Photoshop istilahnya layer. Nah, di sini ada layer ya, layer 1, layer 2 dan seterusnya. Gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Di pertemuan ini itu dulu yang perlu Anda pelajari. Anda bisa membedakan tadi warna, kemudian bisa membedakan bitmap sama gambar vektor, kemudian bisa mengenal area kerja dari CorelDRAW ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mengawali kuliah desain grafis kita dalam mata kuliah DKV ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye, stay healthy dan jaga semangat untuk kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.